Amin. Saudara merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dan kita mau lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang sumber pengharapan kita, kita boleh ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang terus memberikan kami kepercayaan untuk membawa jemaat bersama di tempat ini. Masuk hadirat Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati segala kemurahan Tuhan. Mari yang jiwanya rindu dan jiwanya haus datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan akan puaskan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan pujilah namamu kekal selama-lamanya. Jiwaku merindukanmu. Amin. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Tuhan. Ya hidup, jiwaku haus kepadamu. Katakan ya Allah, ya
Haleluya, haleluya, haleluya. Apakah yang dapat kubalas segala kebaikan-Mu yang begitu besar dan nyata Tuhan? Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua ini karena anugerah dan kemurahan, karena kebaikan Tuhan yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami. Kami tahu karena Engkaulah kami boleh ada. Sebab itu kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena lawatan Allah tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami, rumah tangga kami, supaya kami tetap berharap sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan, membesarkan nama daripada Tuhan. Biarlah Engkau beserta dengan kami. Kami sudah mempersiapkan hati pikiran kami. Kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu tetap ada dan ada di dalam kehidupan kami semua. Supaya benar-benar Tuhan, ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini, supaya sama-sama kami bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, layakan mereka Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan, mereka melayani Engkau. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik pimpinan singer, baik pimpinan musik ya Tuhan, tim musik, multimedia, dan kolektor, khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar, kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semua. Kami yang mendengar dan kami yang ada, dan kami yakin kami pulang diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kalau ada kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus, kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, oleh kesempatan dan waktu yang ada, mari kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita? Sukacita dunia terbatas Bapak Ibu, namun sukacita dari Roh Kudus melimpah. Damai sejahteranya melimpah, dan kita oleh kekuatan Roh Kudus kita mempunyai berbagai-bagai pengharapan. Siapa di sini yang punya pengharapan Bapak Ibu? Oh haleluya ya. Saya baca di satu artikel katanya manusia bisa bertahan hidup 40 hari tidak makan, terus 8 jam tidak minum. 8 jam, 8 hari tidak minum. Terus 8 menit tidak bernapas. Namun manusia bisa mati dalam 1 detik tanpa pengharapan. Ya, ketika saya renungkan ini, oh begitu dalam ya. Ternyata tanpa pengharapan kita akan mati. Dan kita bersyukur kita memiliki sumber pengharapan yang hidup. Amin. Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Mari kita mau pakai hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Biarlah sukacita yang dikerjakan Roh Kudus menjadi bagian bagi hidup saudara dan saya. Amin. Di sini ada yang kesesakan, angkat tangan. Angkat tangan. Yang punya beban yang berat, angkat tangan. Oh tidak ada. Puji Tuhan. Namun kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus kesesakan itu akan dibuat menjadi kelegaan, karena Dia adalah sumber
pengharapan dan sukacita kita. Amin. Puji Tuhan. Mari beri kiri kanan. Ada sukacita nggak sih? Ada sukacita. Amin. Yesus sukacitaku. Amin. Katakan Yesus sukacitaku. Haleluya. Di tengah masalah minggu kedua di bulan Juni, hidup saudara dan saya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Namun ketika sukacita Allah melimpah atas kehidupan umatnya, percayalah, pengharapan itu indah bagi kita. Amin. Haleluya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bela anggur baru dan sukacita Allah menjadi bagian bagi kita. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Bersukacita.
harapan kita. Dia akan memenuhi kita dengan berbagai sukacita. Amin. Namun sukacita yang terbesar adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan di awan. Amin. Amin. Apa yang menjadi pengharapan Bapak Ibu Saudara? Sukacita yang besar berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Apalagi kita sukacita lagi ketika nama kita dipanggil, kita ada. Amin. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacitaku. Haleluya. Kita akan pujian, ada pertemuan di udara, di medley dengan kalau bunyi sangkakala dan sejak ku terima Yesus. Haleluya. Amin. sukacita hati.
Nih, di tengah pergumulan yang ada, sukacita Allah melimpah tanpa kondisi dan keadaan. Mungkin saat ini saudara sedang berbeban berat, mungkin dalam kesesakan yang tidak bisa kita ungkapkan kepada lain orang. Namun kita percaya Allah sumber pengharapan kita. Dia yang akan memberikan sukacita yang melebihi sukacita dunia. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh, Bapak Ibu silahkan duduk, maaf. Kita angkat pujian untuk kaum ibu. Ya, saya undang semua kaum ibu untuk maju ke depan. Kita mengangkat.
pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Daud. Ketika dia dalam kesesakan, dia boleh berseru kepada Tuhan, dan seruan yang pertama dia adalah memuji Tuhan. Ya, dia tidak melihat kesesakan itu, tapi yang pertama dia memuji Tuhan, karena dialah sumber pengharapan, karena dialah sumber sukacita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ketika kita ujian boleh ada, kesesakan boleh menghimpit jiwa kita, yang pertama kita lakukan adalah kita memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah sukacita Allah terus menjadi bagian kita, karena sukacita Allah yang dari Roh Kudus memampukan kita untuk melewati semua badai yang ada. Puji Tuhan, dan firman-Nya yang meneguhkan kita pagi hari. Katakan, Yesus sukacitaku. Amin. Yesus sukacitaku, katakan Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan.
ketika kami dalam kesusahan, ketika kami dalam, oh haleluya Tuhan, sakit penyakit, ketika kami dalam masalah, hanya Engkau yang menjadi sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu selalu di setiap langkah hidup kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau tak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Engkau tak pernah membiarkan kami melangkah di dalam menghadapi kesulitan hidup ini Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti itu. Kami bangga punya Allah Tuhan yang selalu peduli akan kehidupan kami. Kami bangga punya Allah yang mengerti akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kami tidak selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah lidah bibir kami selalu bersyukur kepadamu. Kami selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan, di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk segala pimpinan-Mu dari awal hingga pertengahan ibadah kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Kau sucikan hati kami Tuhan, layakkan hati kami, kuduskan seluruh hidup kami Tuhan, untuk kami menerima sebagian sabda firman-Mu. Singkapkan semua rahasia firman-Mu lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami. Biarlah Tuhan Kau menegur setiap hati-hati kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin didewasakan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata, Engkau yang berfirman, dan Engkau yang memberkati kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian. Kiranya Tuhan berkati kehidupannya, berkati Tuhan masa depannya, Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulannya. Biarlah Tuhan Kau pakai kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, lebih hari lebih heran lagi di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar pula kami akan memberikan korban persembahan. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami Tuhan, memberikan hati yang baik, memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Kau sudah memberi yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku yang baik. Kami alaskan seluruh doa dan ucapan syukur kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita memberikan musibah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah ragukan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan sebab pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, maka saya boleh ada dan boleh berdiri di tempat ini dan dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Doa saya biarlah Ibu Gembala, yaitu Ibu Pincen Pangemanan Pandelaki, biar Tuhan selalu mengaruniakan kesehatan dan kekuatan sehingga terus dapat melayani jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, bahkan seluruh anak-anak dan cucu yang ada, bahkan jemaat Tuhan yang semakin setia kepada Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tetap semangat. Tadi pujian, wah, luar biasa. Saya pun ikut goyang-goyang untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan karena untuk keinginan saya sendiri, tapi untuk Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak berpanjang lebar dalam kata-kata pendahuluan saya, tapi mari kita akan melihat kebenaran firman Allah di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saya akan baca satu ayat ini. Demikian bunyi firman Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya akan baca ayat ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini menjelang siang kita sudah dapat membaca satu ayat kebenaran firman Allah, di mana dikatakan oleh seorang yang bernama Rasul Petrus, dia diizinkan oleh Tuhan untuk menulis ayat ini. Karena memang berdasarkan pengalaman dari seorang rasul ini, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana dia ada rasul yang memang tidak punya ketenangan dalam kehidupannya. Walaupun dia adalah kita tahu rasul yang juga menjadi juru bicara dari rekan-rekannya, tapi ternyata dia adalah rasul juga yang tidak tenang dalam hidupnya. Nah, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena memang berbicara tentang ketenangan ini, saya percaya semua manusia ingin memiliki dalam kehidupannya. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa banyak juga
orang-orang yang tidak memiliki ketenangan di dalam kehidupannya. Kalau orang luar sana, wajar saudara, kalau mereka tidak memiliki ketenangan dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali terjadi kepada anak-anak Tuhan. Sudah menyebutkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita tidak mengalami dan merasakan dalam perjalanan hidup kita ini dalam ketenangan. Ayat ini saudara, dia memberitahukan, dia menyampaikan bahwa dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ayat ini mengingatkan kepada saya dan saudara. Ayat ini dikumandangkan, diberitahukan, diingatkan kepada saya dan saudara, supaya kita memiliki satu ketenangan di dalam hidup ini. Kita harus menguasai hidup ini. Karena saudara, sangat penting, karena kita melihat bahwa dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya Tuhan tidak lama lagi akan datang. Maka itu kita harus memiliki ketenangan, kita harus menguasai hidup ini. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan dalam kebenaran firman Allah. Kita melihat bahwa untuk kita dapat mencapai dan menikmati akan dalam kehidupan kita ini, di mana kita menjadi orang yang tenang, saudara. Karena saudara, saya mengalami dalam perjalanan hidup sebagai hamba Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya waktu itu membantu hamba Tuhan yang sedang membangun rumah doa ibadat. Saya membantu dan pulangnya sudah agak malam, saudara. Sudah mau 6:30. Seharian saya kerja, jadi tentunya secara fisik capek, saudara. Capek. Dalam perjalanan berkendara sepeda motor, karena saya ingin supaya saya cepat sampai, tapi ada, ya gitulah, ada halangan aja yang terjadi, sehingga harusnya saya mau maki-maki orang itu, saya harus tenang, saudara, harus tenang. Kan saya ini hamba Tuhan, saya harus tenang. Kalau saya marah-marah, apalagi dia adalah orang luar, apa yang terjadi? Pasti dia akan lawan kita. Benar apa betul, saudara? Kan tergantung juga omongan saya kepada dia. Tapi saya harus belajar omongan saya sebagai hamba Tuhan, supaya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini, walaupun kita tahu itu seperti yang saya katakan tadi, saya mengalami tentunya satu permasalahan dalam perjalanan hidup saya ini. Saya harusnya marah karena dia sudah di tengah jalan dia berhenti, sedangkan saya juga harus berpas-pasan dengan mobil yang berlawan arah. Kalau saya harus mengambil ke kanan, pasti saya akan tabrak mobil itu. Dan kalau saya ke kiri lurus, pasti juga saya akan tabrak orang itu. Maka itu saya harus menguasai, harus tenang, sabar untuk menghadapi orang ini. Karena kalau saya pasti, apalagi sudah dengan tubuh yang capek, pasti omongannya sudah nggak keluar, sudah. Tapi saya belajar
agar hidup kita ini, saudara, kita melihat bahwa dikatakan karena Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang, segala sesuatu sudah dekat. Karena itu betapa pentingnya kita menguasai, kita memiliki ketenangan dalam hidup. Saya tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh jemaat hari-hari ini. Saya tidak tahu problem apa, masalah, tantangan apa yang engkau hadapi. Tetapi kita melihat bahwa kebenaran firman Allah ini membawa kepada kita, mengajak kepada kita supaya kita harus memiliki ketenangan di dalam kehidupan kita ini. Agar saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini ada satu keseimbangan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, sebagai orang-orang yang kita katakan bahwa saya ini adalah pengikut Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, aduh, saya harusnya maki-maki orang ini, harus marah-marah, tapi saya harus belajar untuk tenang. Kita harus belajar tenang, saudara, sehingga kita dapat melihat bahwa ada satu keseimbangan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau orang luar sana, kalau mereka maki-maki kita karena memang, saudara, mereka ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena mereka tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki penguasaan diri dalam kehidupan mereka. Tetapi kita dikatakan oleh firman Allah, karena segala sesuatu sudah dekat, maka dikatakan oleh firman Allah, kita harus memiliki ketenangan dalam kehidupan. Sehingga sinkron dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita melihat karena kita ada ketenangan, sehingga kita tidak terjebak nanti, kita tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada untuk membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena sering di mana kita sering terjebak dengan hal itu. Sering kita, saudara, dalam perjalanan hidup kita, di mana kita terjebak dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka itu kita harus tahu bahwa di mana Tuhan katakan, ya sudah tidak lama lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kita harus memiliki ketenangan dalam hidup, sehingga saudara kita melihat jebakan apa yang diberikan oleh setan iblis, maka kita tidak dapat terjebak dengan jebakan daripada setan iblis itu, yang akan membuat kita, saudara, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau hal-hal dosa yang kita dapat lakukan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Maka kita, saudara, ada satu keseimbangan. Wah, iya ya. Walaupun mungkin sesama seiman, kita harus belajar sabar. Kita harus menguasai ketenangan, harus memiliki ketenangan. Biar saja dia maki-maki, biar aja dia ngomel-ngomel. Kita harus belajar itu membalas dengan kasih kepada orang itu. Kenapa? Karena kita mau seperti pujian, ya seperti apa dikatakan oleh pemimpin pujian. Karena kita ingin supaya kita akan bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Karena tujuan kita adalah bersama Dia dalam kerajaan surga. Ayat ini dikatakan segala sesuatu sudah dekat. Itu sebabnya, saudara, belajar, mari kita minta supaya Tuhan berikanlah ketenangan dalam hidupku ini. Berikanlah supaya aku memiliki penguasaan diri dalam hidup ini, saudara. Sehingga, saudara, kita tahu bahwa
apa yang harus kita dapat lakukan untuk mensinkronisasi apa yang diberikan kepada kita, atau apa yang dikatakan orang, kamu anak Tuhan, kamu pengikut Kristus, sehingga kita tidak akan terjebak. Amin. Nah, puji Tuhan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di dalam kebenaran firman Allah, bagaimana supaya kita adalah anak-anak Tuhan, adalah umat-umat Allah yang menjadi satu kerinduan kita untuk bersama dengan Tuhan. Maka dalam kebenaran firman Allah ini, kita akan melihat supaya kita memiliki hati yang tenang, kita memiliki kehidupan yang tenang. Maka dalam kebenaran firman Allah, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke 37, kalau kita akan melihat ayat ini, Mazmur pasal yang ke 37, Mazmur pasal yang ke 37 ayat yang kelima berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dalam ayat ini, kalau kita memperhatikan, dan ayat ini saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah satu ayat yang membawa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki satu kehidupan. Karena walaupun kita sudah dikatakan anak Tuhan, sebagai umat Allah, jemaat Medan Ria 50, terkadang-kadang kita harus akui lepas kontrol. Benar apa betul saudara? Benar apa betul? Itu sebabnya kita melihat ayat ini. Dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Allah ingatkan melalui pemazmur ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bisa katakan tadi bahwa kita kadang-kadang lepas kontrol. Apalagi kalau sudah kasih jabatan, seringkali lepas kontrol, sehingga kita tidak memiliki penguasaan diri, kita tidak tenang dalam kehidupan. Kalau sudah dikasih kepercayaan dalam pelayanan, tapi karena lepas kontrol saudara, akhirnya terjebak, akhirnya sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Merasa bahwa kalau bukan saya, kalau begitu terus sampai Tuhan, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu umur kita, expire kita sampai di mana, kita tidak tahu. Benar apa betul saudara? Masa expire kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Maka itu saudara, Tuhan katakan, hendaklah engkau berjaga-jaga dalam hidupmu. Saudara, kita melihat bahwa ayat ini katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya.
kita melihat ini, ayat ini membawa kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sudah masuk, sudah diberikan kepercayaan dalam pelayanan, maka kita harus tahu, kita harus kontrol, dan kita melihat bahwa dengan kita tentunya ada penyerahan penuh kepada Tuhan, maka kita dapat dikontrol oleh kebenaran firman Allah yang ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak lepas kontrol, saudara. Kalau kita dalam hidup ini ada penyerahan kepada Dia, saudara, saya mungkin pernah saksikan ini, tapi saya ingin menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu, kalau istri saya sakit, dan itu kami bolak-balik ke rumah sakit dengan dana ya bagi kami yang waktu itu dalam pelayanan yang baru, saudara, tentunya sangat berat, sehingga harus balik ke dokter, harus minum obat. Maka satu waktu kami sepakat bahwa obat yang dikasih, oke, kami ambil. Dan saya katakan sepakat dengan istri, ini adalah terakhir kali untuk cek ke dokter. Dokter marah karena melihat kondisi istri saya memang dikatakan bagai putih seperti kertas, tinggal menunggu waktu atau kapan expirednya. Tapi pada waktu itu kami tetap bagaimana menyerah total sepenuhnya kepada Tuhan. Obat yang dikasih tidak diminum, dibiarin begitu saja. Pulang, dokter marah kalau nggak balik. Tapi ini adalah terakhir. Mau marah dia nama. Yang penting kami menyerahkan, bikin penyerahan penuh kepada Tuhan, supaya di dalamnya ada sesuatu yang Allah kerjakan di dalam kehidupan istri saya pada waktu itu. Ini iman kepada Tuhan, dan betul obat tidak diminum, hanya penyerahan penuh kepada Tuhan. Dan pada waktu itu mulai ada perubahan. Istri saya mulai pemerahan, dia makannya mulai lancar, dan puji Tuhan sampai hari ini dapat mendampingi saya melayani Tuhan. Orang lain kata, oh sebentar lagi innalillahi rajiun. Tapi saudara, masa expirednya ya, itu karena penyerahan penuh kepada Tuhan. Itu permasalahan yang kami hadapi dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan. Berbeda-beda, saudara, dengan jemaat. Dia tadi hadapi masalah-masalah atau tantangan atau problem. Tetapi kita melihat bahwa betapa pentingnya kita memiliki satu penyerahan. Maka itu ayat pokok kita kan dikatakan supaya kita dapat berdoa. Itu kan kata firman Allah, kita tidak sepi kepada Tuhan. Oh, serahkan penuh, maka itu kita harus datang kepada di kaki Tuhan untuk berdoa. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 coba ditampilkan. Saya akan baca satu ayat ini. Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 berkata begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewaku
dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara perhatikan bahwa orang-orang ini mereka betul-betul menyerah total sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan di dalam bahasa mereka, kalau Tuhan yang mereka sebab pun tidak menolong, tapi iman mereka tidak akan bergeser. Mereka tidak akan terpengaruh dengan ancaman apapun dalam hidup mereka. Yang penting iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Iman mereka tetap kepada Kristus Yesus. Mereka tetap hadap kepada Yesus Kristus. Sekalipun mereka dikatakan alam mereka yang mereka sempat tidak menolong mereka, tapi tidak mempengaruhi, karena mereka menyerah total sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat katakan, kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan terulur. Tangan Tuhan akan terulur untuk menolong, membela. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat mereka ini dapat ditolong. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun tapi gimana, kita tetap kepada Kristus Yesus. Dan tidak mungkin kan kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, karena janji Tuhan, maka Dia tidak akan tinggalkan, biarkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya tidak akan tinggal biarkan. Ada pertolongan, ada pembelaan. Sehingga dalam hidup kita, ketika kita merasakan bahwa ada pertolongan yang daripada Tuhan, oleh karena kita menyerah sepenuhnya kepada Dia, iman kita kepada Dia, dan kita melihat bahwa dalam perjalanan hidup kita ada satu perjalanan hidup yang diberkati, dibela oleh Tuhan, sehingga kita dapat berdoa kepada Dia. Berdoa bukan meminta, tapi ada ucapan syukur. Kata Rasul Paulus, jemaat yang ada di Tesalonika, ucap syukur dalam segala hal, karena kita adalah orang-orang yang begitu penyerahan sepenuhnya kepada Dia. Puji Tuhan. Jadi yang kedua, kita akan melihat bahwa kita harus memiliki penyerahan diri total kepada Dia. Saudara yang kasihan dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat ini berkata, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan segala mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi kita melihat bahwa ayat ini, kalau kita memperhatikan bahwa bagaimana supaya kita menerima atau kita memiliki ketenangan dalam hidup ini. Nah, ayat ini katakan bahwa tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Saudara, jangan kita jadikan firman Allah itu hanya perbandingan. Jangan kita dengar berita firman Allah ini hanya berita yang penting itu sudah disampaikan. Tetapi kita melihat bahwa ayat ini membawa kepada kita untuk masuk lebih dalam di dalam kebenaran firman Allah ini. Maka itu kita melihat bahwa orang berdoa supaya biarlah firman-Mu itu akan menjadi rema dalam hidup. Artinya
artinya supaya firman itu akan ada dalam hidup dan menyatu dengan kita, sehingga kebenaran firman Allah ini yang terus akan membawa kita untuk lebih baik lagi, untuk kita supaya dibenarkan. Mengapa? Supaya hal-hal yang tidak berkenan dalam tubuh kita, hidup ini, maka itu kita harus singkirkan. Kalau kita suka pencemburu yang berlebihan, tinggalkan. Ya enggak. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita tinggalkan. Karena itu firman Allah datang kepada kita untuk membentuk hidup kita ini. Maka itu dia katakan kita harus masuk di dalam kebenaran yang membenarkan akan hidup kita, sehingga setiap dosa, setiap hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita, firman Allah katakan singkirkan itu dalam hidup kita. Kita harus masuk dalam kebenaran Allah ini, supaya kita hari lepas hari mulai terus dikikis keinginan daging kita ini, keinginan manusia kita ini, untuk masuk dalam keinginan roh, keinginan Allah dalam hidup kita. Karena kita akan melihat bahwa kita dalam hidup kita ada progres, ada kemajuan dalam hidup. Bukan begitu-begitu saja, tapi kita harus ada kemajuan, ada pertumbuhan di dalam iman percaya kita. Haleluya. Maka itu Tuhan katakan kita harus tetap lekat, tinggal dalam pokok anggur, supaya kalau ada ranting-ranting, dosa-dosa itu harus dipangkas. Karena kalau kita masuk dari kebenaran datang kepada kebenaran, maka dalam hidup kita ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan sekedar berita, tapi itu realita yang kita alami dalam hidup. Kita memiliki ketenangan, kita memiliki sukacita, kita memiliki kedamaian. Kenapa? Karena kita masuk dalam kebenaran demi kebenaran. Maka itu saya katakan, apapun firman Allah yang engkau terima, yang engkau dengar, tanamkan itu di hati, bukan jadikan satu koleksi. Ada waktu saya pengerja, dikatakan, waduh, Om Gembala, karena saya waktu besuk, itu khotbah tadi bukan buat saya, itu bukan untuk orang lain. Tapi kalau bicara tentang berkat itu, karena ini orang bisnismen, diluruskan, oh jangan begitu Pak, kita harus menerima semua kebenaran firman Allah, supaya Bapak terus dibenarkan melalui firman Allah yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Oh begitu ya? Iya. Sehingga hidupmu, saudara, apapun yang engkau hadapi, masalah apapun, engkau tenang. Kenapa? Bukan engkau, tapi Yesus yang memberikan ketenangan dalam hidup. Karena Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Yesus sendiri yang dia tinggal dalam hidup, yang dia diam dalam hidup. Kalau engkau tadi meledak, suka emosi, sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Karena sudah masuk bersama dengan Yesus yang memiliki penguasaan diri. Engkau tenang. Masalah kamu sebesar apapun, engkau bukan tidak perlu, perlu, tetapi engkau tahu wajib apa yang engkau perbuat. Engkau datang dan engkau menguasai diri, memiliki ketenangan. Engkau duduk di kaki Tuhan, meminta supaya permasalahan Tuhan selesaikan bersama dengan kita sendiri, sehingga kita mampu, kita mengalami kemenangan, kita mengalami pertolongan Tuhan, karena kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Datang kepada saya dan saudara. Saya tidak tahu saudara, dalam perjalanan hidup, apakah engkau sering terjebak dengan perbuatan-perbuatan dunia ini, sehingga engkau dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Saudara
kalau ini dapat kita lakukan, tuh kapan kita tuh dapat bertumbuh berbuah? Kapan kita akan menjadi dewasa? Kapan kita akan menjadi anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran? Maka itu Tuhan katakan, biarlah kita memiliki ketenangan dalam hidup, dan kita minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan itu dalam hidup kita, sehingga kita semua jemaat Tuhan akan diberkati. Jemaat Medlan ini akan terus diberkati Tuhan dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga apapun yang engkau hadapi, apapun masalah, apapun yang engkau saudara, tantangan apapun yang engkau hadapi, pasti engkau hadapi itu dengan tenang, dan Tuhan akan berikan kemenangan dalam hidup. Doa lu didengar, dijawab oleh Tuhan di saat-saat engkau dalam kesesakan seperti itu. Dalam kesesakan, engkau akan mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Dan engkau tahu apa yang engkau perbuat, yaitu duduk di kaki Tuhan, supaya kapan expired kita sudah siap untuk bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara. Firman Allah saya tidak panjang lebarkan. Mari kita akan nyanyi satu pujian. Di saat-saat engkau diperhadapkan dengan masalah dan problem. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Dia akan memberikan ketenangan ini dalam hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Puji nama Yesus. Dekatkanlah dirimu kepada Dia. Bawalah hidupmu untuk datang kepada Dia. Maka Dia akan datang kepada kita. Dia akan berikan ketenangan. Hiduplah dalam kebenaran, dan marilah selalu kita hidup dalam penyerahan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat. Haleluya Yesus. Terang bagi manusia, Engkau datang beri kemuliaan. Manusia
terjebak dengan tidak ada ketenangan dalam pribadi keluarga, padahal itu hanya sepele saja permasalahan, sehingga kita sering cekcok dalam rumah tangga. Seringkali kita cekcok di dalam kita mana bekerja, kakak beradik. Haleluya. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini adalah umat Allah. Jangan kita mau terjebak dengan hal-hal yang kecil, karena kita tidak punya ketenangan dalam hidup. Ingat, Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya Dia tidak lama lagi akan datang. Dan kita harus tahu, kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu masa expire kita. Jangan sampai hidup kita ketika kita dipanggil Tuhan, tapi kita masih ada perselisihan, masih ada dosa yang kita simpan, masih ada masih ada kebencian, padahal sepele karena kita tidak punya ketenangan, maka kita terjebak dengan itu. Maka Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, milikilah ketenangan dalam hidupmu. Dengan engkau penyerahan sepenuhnya kepada Dia, dengan engkau hidup dalam kebenaran demi kebenaran, haleluya, maka kita akan hidup sinkron antara hidup kita ini sebagai anak Allah dengan apa yang kita harus hadapi. Tuhan, Dia adalah penolong, memberikan ketenangan dalam hidup kita. Mintalah kepada Dia, karena Dia adalah pintu segala pintu untuk membawa kita berada bersama di dalam kerajaan sorga. Karena kerinduan keinginan kita bersama Dia dalam sorga, bukan dalam neraka. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah menyadarkan dan mengingatkan kepada kami. Dan kami harus mengakui, sebagai manusia seringkali kami terjebak dengan ketidakketenangan. Tapi Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Berikanlah ketenangan ini dalam hidup. Biarlah penguasaan diri, biarlah firman Allah terus membawa kita dari kebenaran datang kepada, dan memberikan hidup kita penyerahan total sepenuhnya. Maka ketenangan ini akan menjadi bagian dalam hidup. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, masalah tekanan keberat apapun, kita hadapi itu dengan tenang. Kita datang di kaki Tuhan, dan segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan, pertolongan, pembelaan Allah dalam hidup. Kami percaya pula membawa berkat yang daripada. Terima kasih Bapa surgawi, meteraikan setiap kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menghadapi zaman akhir ini, biarlah kita mampu menguasai diri kita, agar kita terus menjadi tenang. Apapun masalah pergumulan hidup kita, biarlah Yesus yang menjadi sukacita kita selalu. Roh Kudus terus menerangi kita, Roh Kudus terus termaterai kuat di dalam hidup kita, agar kita mampu menjalani hari-hari yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya berjalan bersama dengan Yesus, pasti ada sukacita. Amin. Haleluya. Kita beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan pada persembahan yang kedua. Sambil menunggu kita mengangkat pujian bersama Roh Kudus, ku melangkah. Amin.
atas pemberitaan firman Tuhan kepada jemaat GPDI Kria 50. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, juga Tuhan memberkati sidang jemaat yang dipimpin oleh Bapak. Ya, kita percaya banyak jiwa-jiwa memuliakan nama Tuhan. Kita juga berterima kasih kepada Ibu Gembala kita, terus kita bawa dalam doa. Biarlah masa tua yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan menjadi masa tua yang berkenan kepada Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, saya undang semua untuk berdiri. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita sudah membaktikan diri kita kepada Allah, dan kita percaya berkat jasmani terlebih rohani kita melipat atas kehidupan umat yang percaya kepadanya. Mari kita tutup ibadah kita. Sekali Yesus selamanya. Yesus, nanti dengan hormat. Segala puji dan syukur hormat hanya bagimu Bapa di sorga. Pertolonganmu dalam ibadah kami dan doa kami bagi simpatisan di mana keluarga yang sudah dipanggil Tuhan. Biarlah Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa kepada Engkau ya Bapa di surga, buat umat-umat-Mu yang berhari ulang tahun tanggal 7 Juni. Mari Tuhan tolong kedua kekasih ini yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun. Doa kami kepadamu ya Tuhan, tahun yang akan berjalan dan seterusnya. Mohon biarlah Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kekuatan, kesehatan, perlindungan, pembelaan Allah. Biar Tuhan menjadi bagian mereka dalam perjalanan hidup. Sehingga di mana hari-hari yang mereka lalui, hari-hari di mana mereka selalu dekat dengan Engkau. Mereka selalu Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa kepadamu biar mereka tetap kuat di dalam Engkau. Kami berdoa juga kepadamu segala bentuk-bentuk Tuhan mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami tolak itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Penuh sukacitalah mereka di dalam mereka menjalani hidup ini, karena Tuhan bersama dengan mereka. Karena semua yang datang daripada setan Tuhan sudah singkirkan. Maka damai dan sukacita kebahagiaan di hari ulang tahun mereka nikmati di sepanjang tahun dan seterusnya. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah bagi namamu. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan. Mari Tuhan menolong sepanjang minggu berjalan ini. Biarlah Engkau senantiasa menyertai Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja Tuhan. Kami berdoa sampai kaum tua yang ada. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, besertalah mereka di sepanjang minggu yang berjalan ini, dalam tugas pekerjaan yang mereka kerjakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati,
Tuhan, Engkau taruh berkat, beri kesuksesan, keberhasilan. Tuhan, mari Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Engkau bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Amanlah mereka, sehingga mereka Tuhan kembali dapat beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga kepada Engkau ya Tuhan. Mari Engkau memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian, di mana hari ini mereka melayani Engkau. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, balas dan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai itu mereka dengan urapan kuasa-Mu yang melimpah-limpah terus dalam hidup mereka Tuhan. Untuk Tuhan kami berdoa juga buat Tuhan Ibu Gembala. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong Tuhan di usia lanjut ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa dalam nama Yesus, sehat kuatkanlah Tuhan Ibu Gembala. Ada Tuhan, pakailah Tuhan dengan hikmat, pakailah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam memimpin, mengembalakan pelayanan yang ada di tempat ini. Kami percaya kemampuan, kekuatan daripada Tuhan ekstra Tuhan karuniakan dalam hidupnya Tuhan, sehingga dia dapat memimpin jemaat ini Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa juga buat anak-anak cucu yang ada. Mari Tuhan juga tolong mereka semua Tuhan dalam menopang pelayanan di tempat ini. Kami percaya urapan yang sama menjadi bagian mereka, sehingga pelayanan di tempat ini makin maju berkembang Tuhan. Kami berdoa kepadamu, seluruh jemaat Tuhan yang ada mau bergandengan tangan Tuhan untuk terus memajukan, sehingga banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa biar lingkungan di sekitar di mana tempat ini berada dan kami pakai untuk beribadah biar tetap kondusif, aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah kekal buat selama-lamanya. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing, baik itu berjalan kaki, berkendaraan jauh dekat. Tuhan timpakan dengan selamat. Biarlah nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa Surgawi. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghentaran, penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, besok, dan seterusnya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita ke awan-awan yang permai. Terpujilah namamu Bapa, kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya Pendeta Jackson Sumolang menyampaikan pada jemaat GPD Gereja 50 Metlan Tambun Cibitung, biarlah jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa dalam pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan dan sesama yang begitu kompak dan kerjasama yang baik, ikatan yang luar biasa, yang keakraban kekeluargaan sebagai jemaat Metlan GPD Metlan 50, dan menjadi satu menjadi satu dorongan saya sebagai hamba Tuhan, biarlah tetap terus
pelihara dan jaga di dalam kekompakan kerjasama dalam berjemaat, supaya boleh dunia di luar sana melihat dan menjadi berkat dan banyak jiwa untuk dimenangkan buat Tuhan. Haleluya, glory puji Tuhan, haleluya, amin.